hari ini saya ingin membawa saudara ke 4 statement dari mulut Yesus tentang kehidupannya di dalam Injil Yohanes. Kalau saudara membaca 4 statement itu, saudara akan mengerti bagaimana Yesus hidup dan mengapa dia hidup seperti itu. Beberapa teolog menamakan jalan kehidupan Yesus itu jalan kerajaan Allah. Amin. Nah, kita tahu bahwa jalan kerajaan Allah sangat berbeda sekali dari jalan dunia ini. Kita ada di dunia, tetapi kita tidak dari dunia. Ini berarti bahwa orang percaya dan orang dunia mungkin menghirup udara yang sama, makan makanan yang sama, minum air yang sama, tetapi cara hidup kita berlawanan dengan cara hidup orang dunia. Satu hal yang kita perhatikan kalau kita mempelajari kehidupan Yesus dalam Injil Yohanes, kita bisa menemukan bahwa Yesus hanya melakukan, katakan bersama saya, hanya. Dia hanya melakukan apa yang Bapa tunjukkan kepadanya. Amin. Dia hanya melakukan apa yang Bapa tunjukkan kepadanya. Yesus tidak hanya melakukan sesuatu sendiri. Tidak asal beraktivitas. Tidak asal melayani. Yesus hanya melakukan apa yang Bapa tunjukkan kepadanya. Nah, sekarang mari kita buka ayat ini. Yohanes 5 ayat 19. Haleluya. Yohanes 5 ayat 19, tolong diperhatikan di sana. Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya." Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Apa yang kita perhatikan di sini? Yesus mengatakan, "Aku melihat apa yang Bapa kerjakan, lalu aku kerjakan apa yang aku lihat." Haleluya. Nah, tolong diingat di sini bahwa Yesus adalah anak Allah yang kekal. Dia adalah pribadi kedua dalam Allah Tritunggal yang selalu ada bersama dengan pribadi Bapa dan pribadi Roh Kudus. Tetapi demi menyelesaikan pekerjaan penebusan, Yesus menjadi manusia. Dan kalau kita membaca keempat Injil, seringkali kita menemukan Yesus menyebut dirinya anak manusia. Kurang lebih 80 kali dalam keempat Injil. Jadi Yesus menjadi anak manusia yang bergantung 100% kepada Roh Kudus. Sebagai anak manusia, Yesus memberikan kepada kita teladan bagaimana kita seharusnya hidup. Nah, perhatikan ayat yang ke-19 lagi. Konotasi Yohanes 5:19 adalah Yesus telah memberikan seluruh kehidupannya kepada Bapa. Dia mengakui bahwa kehidupannya adalah milik Allah. Haleluya. Dan maka dari itu, bagaimana
Yesus hidup haruslah sesuai dengan kehendak Allah. Juga perhatikan di sini, saudara. Kita menemukan bahwa Yesus memiliki kebiasaan untuk sengaja berhenti sejenak menantikan apa yang Bapa tunjukkan kepadanya. Amin. Yesus memiliki kebiasaan untuk menantikan apa yang Bapa akan tunjukkan kepadanya. Begitu Bapa menunjukkannya kepada Yesus, itu juga yang dikerjakan Yesus. Langkah kehidupan Yesus tidak digerakkan oleh manusia atau keadaan. Yesus selalu melihat ke atas. Dia menantikan apa yang Bapa akan tunjukkan kepadanya. Dan setelah dia melihat apa yang Bapa tunjukkan kepadanya, baru setelah itu dia mengerjakan itu. Saudara, di sini kita belajar bahwa Yesus tidak hidup di bawah tekanan, ekspektasi dari manusia. Dia bergerak dalam kehidupannya berdasarkan apa yang Bapa tunjukkan kepadanya. Langkah kehidupan Yesus ditetapkan oleh Allah. Jadi satu prinsip kehidupan yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yesus adalah kita seharusnya hanya melakukan apa yang Bapa tunjukkan kepada kita. Amin. Kita seharusnya hanya melakukan apa yang Bapa tunjukkan kepada kita. Saya berdoa mata rohani kita dibukakan, dicelikkan oleh Roh Kudus hari ini. Supaya kita bisa melihat apa yang Bapa tunjukkan kepada kita. Setiap kita memiliki assignment, tugas, tempat yang spesifik. Dan Tuhan mau kita menemukan tempat itu dan setia melayaninya di dalam tempat itu. Haleluya. Statement yang kedua yang kita temukan dari kehidupan Yesus bisa kita temukan di Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30, Yesus mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi atau membuat keputusan sesuai dengan," nah perhatikan kalimat selanjutnya, sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yang kedua, kita menemukan hal ini dalam kehidupan Yesus. Yesus selalu mencari untuk mendengarkan apa yang Bapa katakan kepadanya. Dia mencari untuk mendengarkan apa yang Bapa katakan kepadanya. Perhatikan, Tuhan mengatakan, "Aku menghakimi atau membuat keputusan sesuai dengan apa yang aku dengar." Mendengarkan suara Allah seharusnya mendahului kita membuat suatu keputusan. Kita tidak boleh tergesa-gesa, sembrono dalam membuat suatu keputusan. Apalagi kalau keputusan itu penting, berhubungan
keluarga kita, orang-orang kita. Cari untuk mendengar apa yang Bapa katakan kepadanya sebelum dia membuat keputusan. Sebelum kita melakukan sesuatu yang penting, kita perlu mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan kepada kita mengenai hal itu. Dalam Alkitab, kita bisa menemukan paling sedikit 9 cara Roh Kudus berbicara kepada kita. Yang pertama jelas kita tahu bahwa Roh Kudus berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang tertulis. Katakan amin. Pada waktu kita membuka Alkitab, membaca Alkitab dengan hati yang terbuka, kita mendengarkan suara Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus juga berbicara kepada kita melalui nasihat rohani. Nasihat rohani. Seringkali Tuhan akan kirim teman-teman kita kepada kita, orang-orang rohani kepada kita, untuk memberikan nasihat kepada kita. Seringkali Roh Kudus berbicara melalui orang-orang ini. Roh Kudus juga berbicara kepada kita melalui keadaan kita. Kadang-kadang yang kita perlukan adalah kita membuka mata kita membuka telinga kita, dan kita amati keadaan kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui keadaan kita. Juga seringkali Roh Kudus menggunakan akal sehat yang sudah diperbarui oleh firman untuk berbicara kepada kita. Seringkali terutama kita yang dari latar belakang karismatik Pentakosta, kita mengira bahwa lebih rohani kita dalam Tuhan, lebih kita tidak memakai akal sehat. Satu cara Roh Kudus berbicara kepada kita adalah melalui akal sehat kita ini yang telah diperbarui oleh firman. Haleluya. Roh Kudus juga berbicara kepada kita melalui kesaksian batin dalam roh kita. Kita harus ambil waktu untuk mendengarkan, berdiam diri, mendengarkan apa yang Dia katakan di dalam roh kita, di dalam batin kita. Juga kadang-kadang Roh Kudus memakai karunia roh berbicara kepada kita. Karunia bernubuat misalnya. Kata hikmat, pengetahuan, berbicara kepada kita, memberikan kepada kita pengertian akan kehendak Allah. Dia juga bisa memakai visi dan mimpi. Kalau kita melihat kisah pasal yang kedua, kita mengerti bahwa visi dan mimpi adalah bahasa Roh Kudus. Haleluya. Dia akan memakai visi dan mimpi menyampaikan maksudnya kepada kita. Roh Kudus juga bisa berbicara kepada kita, memakai alam semesta, ciptaan yang kita lihat di sekitar kita. Alkitab mengatakan bahwa alam semesta penuh dengan kemuliaan Allah. Seringkali kita bisa mendengarkan suara Allah melalui alam semesta ini di mana kita berada. Dan juga Roh Kudus bisa memakai lawatan dari surga untuk berbicara kepada kita. Kita melihat dalam Alkitab beberapa orang-orang kudus menerima lawatan dari malaikat. Ada di antara mereka yang bertemu dengan Yesus seperti Paulus. Lawatan ilahi. Sehingga mereka dibuat mengerti akan kehendak ilahi. Saudara, di Yohanes pasal yang ke-10, mari kita lihat di sana, ayat 25-27. Yesus mengatakan sesuatu mengenai kita mendengarkan suaranya. Yohanes 10 ayat 25-27.
Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya. Nah, perhatikan ayat yang ke-27 di sana. Dia mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Haleluya. Yang pertama, perhatikan di sini. Domba-domba Yesus bisa mendengarkan suara Yesus. Karena siapakah kita? Kita bisa mendengarkan suaranya. Mendengarkan suaranya bukanlah suatu karunia spesial yang hanya diberikan kepada beberapa orang yang diurapi. Nah, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Hanya beberapa saja yang spesial. Karena pengurapan tertentu bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Tapi Yesus mengatakan di sini, domba-dombaku mendengarkan suara. Kalau kita adalah domba-dombanya, kita diberi kemampuan untuk mendengarkan suaranya. Mendengarkan suara gembala adalah hal yang natural bagi domba-dombanya. Perhatikan juga di sini bahwa domba-dombanya mendengarkan suaranya untuk menerima bimbingan. Tuhan mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan perhatikan mereka mengikut aku. Domba-dombanya mendengarkan suaranya untuk menerima bimbingan. Saya mau katakan ini kepada saudara. Tanpa mendengarkan, kita tidak bisa mengikuti. Tanpa mendengarkan, kita tidak bisa mengikuti. Untuk mengikuti, kita perlu mendengarkan. Saudara bersama saya di sini? Amin. Kita perlu mendengarkan. Kita lebih lagi mengarahkan telinga kita kepada apa yang Dia mau katakan kepada kita. Apa yang kita lihat hari ini? Yang pertama, Yesus hanya melakukan apa yang Dia lihat Bapa tunjukkan kepadanya. Yang pertama. Yang kedua, kita belajar tadi bahwa Yesus mencari untuk mendengarkan apa yang Bapa katakan kepadanya. Jadi mata rohani kita harus melihat rencana Bapa. Baru kita melakukannya. Yang kedua, kita harus punya telinga. Mendengarkan apa yang Allah katakan kepada kita. Haleluya. Kita tidak asal melakukan sesuatu. Kita tidak asal maju. Kita melihat rencana, kita mendengarkan suara dari surga, baru setelah itu kita maju. Apalagi yang bisa kita temukan dalam kehidupan Yesus di sini? Saya berbicara mengenai 4 prinsip kehidupan. Prinsip yang pertama adalah ini. Kita hanya melakukan apa yang Bapa tunjukkan kepada kita. Prinsip yang kedua, kita mencari mendengarkan apa yang Bapa katakan kepada kita. Prinsip yang ketiga sekarang. Nah, sekarang mari kita lompat ke Yohanes 8:28. Yohanes 8:28. Yohanes 8:28, maka kata Yesus, apabila kamu
telah meninggikan Anak Manusia. Barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal, nah perhatikan kalimat selanjutnya, sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yang ketiga, kita perhatikan di sini Yesus mengizinkan Bapa untuk mengajari dia. Yesus mengizinkan Bapa untuk mengajari dia. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara. Yesus adalah anak yang mau diajari Bapaknya. Meskipun sebagai anak Allah yang kekal, Yesus sudah sempurna dalam pengetahuan dan hikmat. Sebagai anak manusia, Alkitab mengatakan Yesus tetap bertumbuh dalam pengetahuan dan hikmat sementara dia bertumbuh secara jasmani. Kita bisa menemukan hal itu di Lukas 2:52. Nah, sekarang mari kita lihat Yesaya 50 ayat yang keempat. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau berbicara kepada setiap kami. Yesaya 50 ayat yang keempat. Perhatikan di sana firman Allah mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia, yaitu Allah, mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Dikatakan di sini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Dalam bahasa aslinya dikatakan di sana lidah yang telah belajar. Dan setiap pagi Allah mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, ayat ini berbicara tentang Mesias, hamba Yahweh. Pertama, perhatikan bahwa Mesias sendiri adalah seorang murid. Yang kedua, kita membaca bahwa Mesias menerima pengajaran setiap pagi dari Yahweh. Ayat ini berbicara tentang kehidupan Yesus. Yesus sebagai anak manusia, dia adalah anak yang mau diajari Bapaknya. Saya mengajak saudara, mari kita tetap mau belajar. Kalau kita berhenti belajar, kita sebenarnya berhenti bertumbuh. Salah satu pelayanan utama Roh Kudus adalah pengajaran. Di Yohanes pasal 14 ayat 26. Saya akan bacakan bagi saudara di sana. Yohanes 14 ayat 26. Yesus berbicara tentang sang penghibur, yaitu Roh Kudus. Dikatakan ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus tidak pernah gagal mengajari kita kebenarannya. Tetapi kita yang seringkali tidak mau belajar. Kita tidak terbuka kepada pengajarannya. Yesus mengatakan di sini bahwa pada saat Roh datang, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Bukan hanya beberapa hal, tetapi segala sesuatu. Nah, statement ini mengandung arti bahwa tidak ada keterbatasan dalam pengajarannya. Haleluya. Sangat menarik sekali kalau kita memperhatikan konteks di sini.
Kalau kita membandingkan Yohanes 14:26 dengan Yohanes 16:13, kita bisa mengerti bahwa frasa segala sesuatu di Yohanes 14:26 mengandung arti seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Haleluya. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Roh Kudus selalu mau mengajari kita lebih banyak kebenaran. Amin. Lebih banyak kebenaran. Dia mau kita lebih tahu. Dia mau kita lebih mengerti lebih banyak kebenaran. Dan menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan pernah kita mengatakan, aku sudah tahu. Kalau kita mengatakan itu berarti kita tidak mau belajar lagi. Kita bisa dengan kesombongan kita, dengan sikap keras kepala kita, membatasi pelayanan pengajaran dari Roh Kudus. Orang percaya dipanggil untuk selalu belajar. Amin. Mari kita semua bertumbuh dalam firman. Roh Kudus akan tunjukkan kepada kita hal-hal yang baru dari firman-Nya di tahun ini. Amin. Karena dia berkomit untuk membawa setiap kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Prinsip kehidupan yang ketiga adalah ini. Kita harus selalu mengizinkan Allah untuk mengajari kita. Orang Kristen disebut murid. Murid artinya apa? Orang yang sedang belajar. Kita semua sedang belajar. Kita tidak mau berhenti belajar dari Allah. Yang percaya katakan, amin. Yang keempat, saya berbicara tentang 4 prinsip kehidupan dari kehidupan Yesus. Yang pertama, kita telah melihat bahwa Yesus hanya melakukan apa yang Bapa tunjukkan kepadanya. Dia tahu persis kehendak Bapa dan dia melakukan kehendak itu. Yang kedua, kita juga melihat bahwa Yesus mendengarkan apa yang Bapa katakan kepadanya. Mendengar sebelum membuat keputusan. Dan yang ketiga, kita melihat Yesus mengizinkan Bapa untuk mengajari dia. Yesus adalah anak yang mau belajar. Kehidupan Yesus adalah teladan bagi kita semua. Yang keempat, prinsip yang keempat yang seharusnya realita dalam kehidupan kita bisa kita temukan di Yohanes 12 ayat 49. Yohanes 12 ayat 49. Nah, perhatikan apa yang Tuhan katakan di sini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, perhatikan, Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Prinsip kehidupan yang nomor 4 adalah ini. Yesus mengakui otoritas Bapaknya dan tunduk kepadanya. Yesus mengakui otoritas Bapaknya dan tunduk kepadanya. Perhatikan bahwa Yesus adalah orang yang diutus Allah.
Dia tidak datang ke dunia tanpa bertanggung jawab kepada siapapun. Dia diutus ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa. Sebagai anak manusia, Yesus berada di bawah otoritas Bapa. Nah, ini berarti Yesus membuat dirinya tunduk kepada Bapa. Katakan tunduk kepada Bapa. Saudara, di zaman yang modern ini, penundukan diri mengandung konotasi yang negatif. Tapi saya mau katakan ini, bahwa penundukan diri adalah cara Yesus hidup setiap hari. Penundukan diri adalah jalan salib. Tanpa penundukan diri, tidak akan ada salib. Saudara ingat pada waktu di Taman Getsemani, beberapa jam sebelum dia disalibkan, dia mengutarakan doa kepada Bapa. Bukan apa yang aku kehendaki, tapi apa yang engkau kehendaki. Penundukan diri. Penundukan diri adalah apa yang Yesus ajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami, di mana dia mengatakan, datanglah kerajaanmu. Kehendakmu terjadi di bumi sama seperti di surga. Dia tidak mengatakan, datanglah kerajaanku sendiri, jadilah kehendakku sendiri. Tidak, datanglah kerajaanmu, yaitu pemerintahanmu. Kehendakmu Bapa yang terjadi. Bukan kehendakku, kehendakmu yang terjadi di bumi sama seperti di surga. Penundukan diri adalah cara kita penduduk kerajaan Allah hidup di bumi ini. Lalu apa yang dimaksud dengan penundukan diri dalam Alkitab? Apa artinya? Kalau kita mengatakan kita tunduk kepada Bapa, apa artinya? Saya akan berikan definisi ini kepada saudara, ya. Penundukan diri dalam Alkitab adalah ini. Kita dengan diam dan ikhlas memilih yang lain untuk membuat keputusan. Saya katakan lagi, kita dengan diam dan ikhlas memilih yang lain, yaitu Allah, untuk membuat keputusan. Ada seorang teolog namanya Dallas Willard, ya seorang teolog yang bagus sekali. Dia mengartikan penundukan diri sebagai kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Amin. Kita menyerahkan hasilnya kepada siapa? Kepada Allah. Itulah penundukan diri. Bukan sakarepe kita sendiri. Tapi kita serahkan hasilnya kepada Bapa. Jadi penundukan diri adalah sikap yang melepaskan usaha kita sendiri untuk membuat segala sesuatunya terjadi. Penundukan diri adalah sikap yang melepaskan usaha kita sendiri untuk menyebabkan orang lain menyukai kita atau orang lain berpikir positif tentang kita. Sikap yang melepaskan usaha kita sendiri untuk menarik orang lain untuk mendukung keinginan kita. Penundukan diri mengandung arti sikap yang melepaskan usaha kita sendiri untuk memastikan keberhasilan pribadi dengan cara kita sendiri. Yesus dalam pelayanannya di bumi bertindak di bawah otoritas Bapaknya. Dia mengatakan kepada Bapaknya, Bapa, apa yang kau ingini
terjadilah. Aku serahkan hasil kehidupan pelayanan kepadamu. Kerajaanmu yang datang. Kehendakmu yang terjadi. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita bisa menemukan paling sedikit 47 kali di mana Yesus bertindak di bawah otoritas Bapaknya. Dia sering kali mengatakan, aku melakukan ini karena Bapak suruh aku. Aku mengatakan ini karena aku mendengar suara Bapak. Aku membuat keputusan ini karena aku melihat Bapak mengerjakannya. Seringkali dalam Injil Yohanes kita menemukan Yesus bertindak di bawah otoritas Bapa. Saudara, apa yang kita pelajari hari ini? 4 prinsip kehidupan yang kita dapat dari kehidupan Yesus, yang seharusnya menjadi prinsip kehidupan kita. Jadi yang pertama, mari kita hanya melakukan apa yang Bapa tunjukkan kepada kita. Bapa akan tunjukkan kepada saudara di sini hal-hal yang bervariasi, berbeda. Kita mengikuti, melakukan apa yang Dia tunjukkan kepada kita. Apa yang Dia tunjukkan kepada saya belum tentu apa yang Dia tunjukkan kepada saudara. Kita hanya mau melakukan apa yang Bapa tunjukkan kepada kita. Yang kedua, kita mau mendengarkan apa yang Bapa katakan kepada kita. Apa yang Dia katakan kepada saya belum tentu Dia katakan hal yang sama kepada saudara. Setiap kita punya fungsi, tempat masing-masing dalam kerajaannya. Kita dipanggil untuk mendengarkan suaranya. Yang ketiga, kita harus mengizinkan Bapa untuk mengajari kita. Kita harus selalu mau belajar. Kita adalah murid Roh Kudus. Ajari aku, Roh Kudus, setiap hari. Aku mau belajar. Aku mau bertumbuh. Haleluya. Yang keempat, kita harus mengakui otoritas Bapa dan tunduk kepadanya. Amin. Jadi bukan lagi kerajaanku, bukan lagi kehendakku, tapi kerajaannya, kehendaknya. Kalau kita mengikuti jalan kerajaan, kalau kita mengikuti jalannya Tuhan, jalannya Yesus di sini, kita akan melihat apa yang Allah telah sediakan bagi kita menjadi realita dalam Amin. kehidupan kita Amin. Amin. masing-masing.